Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Basari dan pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh Pak Endang Supriyadi soal pengetikan teks lagi, dan pada kali ini materinya adalah penggunaan ruler. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu ruler. Nah, ruler itu adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Microsoft Word yang fungsinya untuk membuat jarak pada paragraf. Nah, ruler itu yang ini nih, yang garis di atas kertas ini. Nah, kalau nggak ada ruler, kita bisa ke view ini, view, kemudian centang bagian ruler ini. Kalau nggak dicentang maka seperti ini, nggak ada kan, maka kita centang. Nah, seperti itu. Nah, di ruler sendiri itu ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ada first line indent, yang kedua ada left indent, dan terakhir adalah hanging indent. Nah, di sini saya akan bahas dulu satu persatu ya. Jadi yang pertama first line indent. First line indent itu adalah berfungsi untuk membuat jarak pada paragraf baris pertama, hanya baris pertama. Nah, seperti itu. Jadi dalam pengetikan paragraf, jadi hanya baris pertama aja yang tergeser. Kalau saya geserin maka kan baris pertama saja yang tergeser. Kemudian yang kedua itu hanging indent. Hanging indent itu kebalikannya dari yang first line indent. Nah, jadi kalau hanging indent ini digeser, maka yang tergeser itu adalah baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Baris pertama tidak tergeser. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada left indent. Left indent ini kalau kita geser, maka semuanya akan tergeser. Paragraf baris 1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi itu pengertian dari ruler, first indent, left indent, dan hanging indent. Oke, langsung saja kita ke tugasnya. Nah, ini ya tugasnya. Ini kita giniin aja. Nah, kelihatan ya, terlalu kecil. Nah, segini. Kita zoom out. Nah, di sini tugasnya pengetikan dan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan nih. Ketik naskah berikut dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan ruler art untuk pengaturan paragraf. Oke. Pertama, batas atas, bawah, dan kanan 2. Untuk menentukan batas atas kita pergi ke layout text setup. Nah, di sini atas, bawah, dan kanan 2. Atas 2 cm, bawahnya 2 cm, dan kanan 2 cm. Kemudian batas kiri 3 cm. Kita atur 3 cm. Nah, ukuran kertas letter dan orientasi kertas portrait. Orientasi sudah portrait. Kemudian ukurannya letter. Kita ke layout, size-nya kita atur ke letter. Nah, seperti ini. Ini berubah ya. Nah, kemudian spasi 1,5. Kita ke paragraf lagi. Kita ke paragraf, kita ke line spacing, kita ubah ke 1,5 lines. Oke. Kemudian jenis huruf Arial. Kita ke home, kita cari di sini. Oh, Arial untuk judul, Comic Sans MS untuk paragraf 1, Doraemon untuk paragraf 2. Oke, kita bikin judulnya dulu aja. Arial. Ukuran huruf judul 18. Kita isi 18. Oke, kita centerin aja. Buat inilah. Terus saya langsung teksnya ya. Setiap judul pasti huruf tebal. Nah, karena itu saya mencet Ctrl Bold, Ctrl B untuk membuat tulisan menjadi tebal. Yang pertama, alasan.
Windows XP sebagai tulang punggung sistem komputer. Nah, kemudian kita perhatikan lagi sininya, paragraf 1:12 dan fontnya Comic Sans MS. Cari Comic Sans MS, kemudian fontnya 12. Oke, cukup. Kita atur ke kata kiri. Bentar ya lagi. Nah, kita tulis dulu, jangan di ini dulu, di ruler dulu. Oh, ada tebal dan italic. Oh ya, oke. Alasan pertama, terus adalah faktor kestabilan. Saya lupa, ini di yang underline. Tik. Windows XP sistem operasi yang mengadopsi kernel inti dari suatu sistem operasi. Nah, Windows 2000 dan Windows NT. Kemudian ini kita italic sistem, tebalin lagi, Ctrl Bold, Windows 2000 dan NT. Dannya, nah, habis. Sudah terbukti lebih stabil dibandingkan dengan Windows 95. Oh iya, saya lupa, untuk line-nya ini kita gunakan Justify, bukan rata kiri. Oke. Lanjut dengan adopsi kernel bold italic underline Windows NT. Dipastikan Windows networking memberikan jaminan pada sistem komputer yang lebih powerful, secure, dan stabil ketimbang bold italic Windows MP. Millennium Edition. atau Windows
Oh, ini italic. Windows. Oh, untuk paragraf kedua saya lupa, maaf. Paragraf kedua itu Garamond dan ukuran fontnya 14. Nah, maaf saya terlewat sedikit. Oke, sudah. Windows NT atau 2000. Dengan fitur atraktif pada Windows, Millennium Edition. Salah satu contohnya adalah terlihat pada adanya fasilitas restore yang juga sudah kita jumpai pada Windows Millennium Edition. Selain itu, tambahkan pula fitur yang lebih atraktif. Gimana? Driver terpasang pada sistem tidak menimbulkan interferensi dengan sistem secara keseluruhan. Apakah ada terlewat? Oke, nggak ada tebal, miring, dan garis bawah yang terlewatnya. Nah, ketika sudah selesai, kemudian kita aplikasikan fitur ruler di sini. Yang pertama, baris pertama itu terlihat lebih tergeser gitu ya. Maka kita akan menggunakan first line indent untuk menggesernya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari first line indent, yaitu baris pertama tergeser 3 cm saja. Nah, kemudian kita lihat di paragraf kedua itu yang tergeser adalah baris 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kita arahkan dulu mouse kita ke sini, kemudian kita arahkan yang ke bawah nih, hanging indent. Tarik. Nah, sama dengan seperti yang di atas 3 cm. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan ruler pada Microsoft Word. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.